Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1898. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Bisa menghela napas dan menjelaskan, "Nah, Kincen, bocah ini sedang bertransformasi menjadi Dao, tetapi kekuatannya terputus oleh formasi langit terlarang Jiuming yang membuat transformasinya sangat lambat dan merepotkan." Transformasi, gumam Kincen. Pada saat ini tidak hanya Kincen akan tetapi juga 4 kaisar agung, termasuk leluhur batu, serangga bermata 1000 dan leluhur 1000 tulang juga yang lainnya di istana Nisa juga menatap Molly dan menyaksikan transformasinya. Sedang menyaksikan kelahiran dari seorang ahli kaisar agung yang ini merupakan manfaat besar juga bagi mereka semua. Kemudian Kaisar Simei menjelaskan di samping, "Tuan, transendensi rangkap 3 disebut alam tatanan abadi. Itu adalah kultivasi tatanan diri sendiri hingga ekstrim, membentuk eksistensi abadi yang dapat bertahan selamanya. Sedangkan alam kaisar perlu diubah terlebih dahulu. Jalan sepenuhnya mengintegrasikan tubuh fisik dengan Dao yang Anda kuasai dan berubah menjadi inkarnasi Dao. Dan pada saat itu, Anda sendiri adalah Dao dan Dao adalah Anda." Mendengarnya, Kincen mengerutkan kening. Berinkarnasi ke dalam Dao besar. Kaisar Simei mengangguk. "Yah, jika kita berbicara tentang ranah transenden, tubuh fisik masih memiliki konsep entitas. Maka begitu kita menerobos ranah Kaisar Agung, maka tubuh fisik tidak akan lagi terbatas pada tubuh fisik tradisional. Tetapi itu adalah eksistensi yang sama dengan aturan jalan agung. Matahari dan bulan yang sama dengan langit dan bumi, yang berbagi rentang hidup yang sama. Langit dan bumi abadi dan jalan besar juga abadi." Mendengarnya semua orang terkesiap. Ini terdengar luar biasa. Kaisar Simei melanjutkan analisisnya. "Inilah sebabnya mengapa sangat sulit bagi Kaisar Agung untuk bisa dilahirkan. Akan tetapi masih banyak ahli Kaisar Agung di lautan alam semesta dan dunia bawah. Itu karena bagi seorang Kaisar Agung, tidak ada konsep umur panjang dan mereka tidak terikat oleh era reinkarnasi. Konon katanya, selama Kaisar Agung yang lahir di dunia bawah terbunuh, maka dunia bawah tidak akan hancur dan masa hidupnya tidak akan habis." Pada saat ini, Kincen akhirnya mengerti mengapa ada begitu banyak Kaisar Agung dunia bawah. Orang-orang seperti Kaisar Si Huang sebenarnya lahir ketika dunia bawah dibuka. Ledakan. Pada saat ini di luar Pulau Taiyin, 2 aura mengerikan dari ranah Kaisar Agung mendekat dengan cepat. Di ruang tak berujung di luar Pulau Taiyin, 2 sosok dengan sosok yang cukup anggun mengendarai pelangi ilahi yang menakjubkan mendekati dunia dalam sekejap, dan itu adalah Dewi Matahari dan Dewi Bintang Gelap. Dua sosok langsung jatuh di luar formasi besar di luar Pulau Taiyin. Setelah saling melihat, secercah cahaya melintas di mata mereka berdua. "Dewi Bintang Gelap, apakah kamu juga merasakan ketidaknormalan itu?" kata gadis matahari. Dia menatap Dewi Taiyin Gelap di kejauhan. Pada saat ini, Pulau Taiyin nampaknya telah kembali normal, akan tetapi ada sedikit warna aneh di mata gadis matahari. "Aku hanya lewat tanpa sengaja," kata Dewi Bintang Gelap berkata dengan tenang. "Lewat tanpa sengaja?" Dewi Matahari menggelengkan kepalanya. "Dewi Bintang Gelap, kamu bisa menipu orang lain dengan kata-katamu itu, tetapi kamu tidak akan bisa menipuku," kata gadis matahari. Dia terkekeh ringan. Akan tetapi dia tidak banyak bicara, hanya menatap Pulau Taiyin di depannya dengan dingin. "Pulau." Kemudian dia berkata, "Saudara Taiyin, Pulau Taiyin ini adalah wilayahmu. Dengan kekuatan sihirmu, kamu seharusnya bisa merasakan kami. Kenapa kamu tidak keluar dan menyapa saudarimu ini?" Suara Dewi Matahari pun terdengar dengan keras ke seluruh Pulau Taiyin dan melewati formasi penjaga Pulau Taiyin yang langsung menuju ke kedalaman Pulau Taiyin di dalamnya.
Segera dalam sekejap, seluruh Pulau Taiyin pun bergema dengan suara gemuruh dari Dewi Matahari. Yuhu raksasa dan yang lainnya terbaring di tanah. Mereka ditekan oleh aura Kaisar Abadi. Ketika mereka mendengar suara ini, sedikit keterkejutan tiba-tiba muncul di kedalaman mata mereka. Mereka lalu melihat ke langit, tetapi mereka tidak berani mengeluarkan suara apapun. Pri Panin yang saat ini dan yang lainnya yang berada di aula utama juga mendengar suara ini dan ekspresi mereka berubah. Gadis Matahari dan Dewi Matahari dan Dewi Bintang Gelap, dua sahabat kecil ini dulu kini telah memasuki ranah Kaisar Agung, akan tetapi mereka juga telah tiba di luar Pulau Taiyin. Kaisar Abadi, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Jika Dewi Matahari dan Dewi Bintang Kegelapan mengetahuinya, aku khawatir, kata Pri Panin. Dia tidak tahu mengapa, akan tetapi entah mengapa dia merasa khawatir kepada Kaisar Abadi. Seperti yang ditakutkan oleh Pri Panin, Kaisar Abadi yang sedang mendesak Istana Siming untuk memblokir aura seluruh Pulau Taiyin tiba-tiba juga mengubah ekspresinya setelah merasakan dua aura mengerikan yang ada di luar Pulau Taiyin. Itu adalah Dewi Matahari dan Dewi Bintang Kegelapan. Bukankah aku sudah menutup aura di Pulau Taiyin ini? Mengapa kedua orang ini masih datang? Dan mereka datang begitu cepat. Mungkinkah aura sebelumnya telah bocor? Apakah mereka merasakan kebocoran itu? Kata Kaisar Abadi. Dia melihat ke kedalaman Pulau Taiyin dengan ekspresi cemas di wajahnya. Sementara saat ini di kedalaman Pulau Taiyin ada dua aura gelap yang samar yang ingin keluar dari sebelumnya, tetapi tampaknya terhalang oleh sesuatu dan belum bisa meledak. Jika itu pecah, maka pasti akan membuat khawatir Dewi Matahari dan Dewi Bintang Gelap, dan pada saat itu akan menjadi masalah. Keributan di dalam belum mereda. Aku mungkin belum bisa mengalahkan Dewi Taiyin itu. Qichen, kamu harus bergegas cepat, kata Kaisar Abadi. Dia berkata dengan cemas. Sudah sangat sulit untuk berurusan dengan Dewi Taiyin, dan jika Dewi Matahari dan Dewi Bintang Gelap ditambahkan ke dalam campurannya, maka tiga dewi itu akan berkumpul bersama, dan begitu mereka bertiga bergabung, Kaisar Abadi tidak dapat menjamin bahwa mereka akan dapat memperingatkan orang kuat lainnya di luar. Meskipun laut kesengsaraan abadi tampaknya tenang selama beberapa tahun terakhir, tapi sebenarnya ada arus bawah yang bergejolak. Ahli kaisar yang tak terhitung jumlahnya dari dunia luar selalu mengincar warisan berharga yang ditinggalkan oleh permaisuri Mingyue, dan bahkan Kaisar Yan dan Kaisar Wuyue mungkin telah memperhatikan tempat ini. Begitu orang-orang kuat itu waspada, maka nona mudanya pasti akan berada dalam bahaya. Ada formasi besar yang dijaga oleh Dewi Taiyin di luar Pulau Taiyin. Aku harap Dewi Matahari dan Dewi Bintang Gelap tidak akan bersikap impulsif dan memberi Qichen dan yang lainnya cukup waktu untuk menangkap Dewi Taiyin, kata Kaisar Abadi. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berdoa dalam hatinya, dan sekarang dirinya hanya bisa melakukan ini. Di luar Pulau Taiyin, Dewi Matahari dan Dewi Bintang Gelap terus menatap Pulau Taiyin di depan mereka. Namun tidak peduli bagaimana Dewi Matahari memanggil, tidak ada gerakan di Pulau Taiyin di depan mereka, seolah-olah mereka telah tertidur lelap. Yah, memang ada masalah. Pupil mata Dewi Matahari mengecil dan cahaya dingin mekar di kedalaman matanya. Saat berikutnya, dia mengulurkan tangannya yang besar dan mendorongnya ke arah formasi Pulau Taiyin di depan, dan duar. Ledakan pun terjadi. Dewi Matahari yang mengeluarkan matahari hitam pekat langsung terbit di atas laut bencana abadi, mekar dengan cahaya dunia bawah yang tak berujung, seperti meteor menghantam keras formasi besar di depannya. Seketika raungan yang memekakan telinga terdengar, dan formasi pelindung Pulau Taiyin di depan langsung diaktifkan. Cahaya itu terang benderang, terpelintir dengan keras, dan mengeluarkan suara klik yang sangat keras, bergetar hebat. Taiyang, ini adalah Pulau Taiyin milik Dewi Taiyin. Kamu datang dan mengambil tindakan langsung. Apakah kamu tidak takut Dewi Taiyin akan marah? Setelah melihat ini, ekspresi Dewi Bintang Gelap berubah dan berkata seperti itu.
Ketika permaisuri Mingyue menghilang, mereka bertiga menerobos ke ranah Kaisar Agung dan menguasai Laut Bencana Abadi. Ketiganya masing-masing menempati area dengan pemahaman diam-diam, dan mereka tidak saling mengganggu. Namun kini Dewi Matahari tidak hanya langsung menerobos masuk ke wilayah kekuasaan Dewi Taiyin, akan tetapi juga melancarkan serangan secara langsung ke Pulau Taiyin milik Dewi Taiyin. Maka ini sama saja dengan deklarasi perang. Dewi Bintang Gelap, jangan bilang kamu tidak merasakan kekuatan aneh muncul dari Pulau Taiyin sebelumnya. Kamu dan aku sudah lama berada di Pulau Taiyin. Bahkan jika Dewi Taiyin sedang menyendiri, dia seharusnya dikendalikan olehku di saat dia akan bangun oleh suaraku. Namun kini tidak ada gerakan, pasti ada masalah di sini, kata Dewi Matahari. Matanya dingin, auranya menjadi lebih kuat, dan kekuatan mengerikannya segera dilepaskan lapis demi lapis. Di bawah kekuatannya, formasi pelindung di luar Pulau Taiyin langsung retak, dan serangkaian garis halus muncul dari guncangan hebat itu. Ledakan. Di saat celah retak terbuka di formasi Pulau Taiyin, aura mengerikan menyerbu, mencoba menembus Pulau Taiyin di depan. Namun pada saat ini, terdengar suara mendengung, dan waktu serta ruang tiba-tiba berubah di atas Pulau Taiyin. Pemandangan alisnya berubah dengan cepat. Sebuah aula sederhana nan megah menjulang tinggi di atas Pulau Taiyin, menutupi semua yang ada di pulau ini. Itu adalah di bawah kekuatan Dewi Matahari. Istana Siming milik Kaisar Abadi akhirnya terungkap dan muncul di depan kedua permaisuri itu, menyebabkan pupil mata mereka berdua mengecil. Bagaimana mungkin istana kuno yang belum pernah terlihat sebelumnya tiba-tiba muncul di langit di atas Pulau Taiyin? Ini tidak baik. Di Pulau Taiyin di bawah, ekspresi Kaisar Abadi berubah drastis pada saat ini. Di bawah kekuatan Dewi Matahari dan Dewi Bintang Gelap, dia akhirnya tidak dapat mempertahankan ilusi dan tiba-tiba terungkaplah istana Simingnya. Melihat aula kuno istana Siming itu, pupil mata gadis Bintang Gelap menyusut, seolah-olah dirinya melihat sesuatu yang sangat mengejutkannya, dan jejak keraguan yang mendalam melintas di kedalaman matanya. Sementara Dewi Matahari di samping mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, "Aula utama, kapan Dewi Taiyin memiliki harta karun seperti itu? Taiyin, kamu menggunakan harta karun ini untuk menutupi Pulau Taiyin. Apa yang sedang kamu lakukan di dalam?" Begitu dia selesai berbicara, aura gadis Dewi Matahari dan Dewi nampak melonjak dengan keras. Seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi matahari gelap nan terik, dengan keras merobek formasi besar di depannya. Dan lalu kekuatan yang membara itu seperti gunung berapi yang meletus, menabrak istana Siming di depan. Boom! Aura yang mencengangkan menyebar. Gerakan dari Dewi Matahari jelas-jelas digunakan untuk mengguncang istana Siming di depannya untuk memata-matai apa yang terjadi di Pulau Taiyin sebenarnya. Tetapi yang mengejutkannya adalah bahwa di bawah hantaman kerasnya itu, istana Siming ternyata hanya bergoncang dengan kecil, dan lalu dia stabil lagi dengan pulih seperti sebelum sedia kala. Harta karun dunia bawah tingkat kaisar. Pupil mata Dewi Matahari mengecil, dan istana di depannya benar-benar tidak bergerak di bawah serangannya. Ini jelas merupakan harta karun dunia bawah tingkat Kaisar Agung, dan itu bukan harta karun dunia bawah tingkat Kaisar Agung biasa. Dewi Bintang Gelap, apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Dewi Taiyin jelas-jelas melakukan sesuatu yang sangat mencurigakan. Dia bahkan tidak membalas suara kita. Mengapa kita tidak bergabung dan meledakkan istana ini untuk melihat apa yang sedang dilakukan olehnya? Kata Dewi Matahari berteriak dengan marah, dan dengan suara mendengungnya, cahaya dunia bawah yang aneh mekar di pupil matanya, berubah menjadi dua pelangi ilahi yang menghantam istana Siming dalam sekejap, dan dengan ledakan, istana Siming bergetar, tapi itu masih stabil seperti gunung besar. Aku tidak percaya lagi. Mutiara Pluto. Dewi Matahari menggenggam kedua tangannya. Seketika, bola hitam pekat tiba-tiba muncul di depannya. Begitu bola itu muncul, rune hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya juga mekar. Rune itu bersinar, memancarkan aura yang menakutkan dan dingin, yang membuat perasaan orang berdebar-debar. Dan dengan ledakan,
mutiara Pluto meledak menjadi pelangi ilahi dalam sekejap di bawah desakan Dewi Matahari. Itu benar-benar seperti matahari yang jatuh, membakar langit dan bumi. Harta karun dunia bawah tingkat kaisar. Sialan, apakah gadis matahari ini menjadi gila? Lagi pula, bukankah dia berhasil naik ke ranah kaisar setelah permaisuri Mingyue menghilang? Dari mana datangnya harta karun dunia bawah tingkat kaisar itu? Kata kaisar abadi. Dia di bawah wajahnya langsung berubah. Dia diselimuti oleh istana Siming. Dalam sekejap, kaisar abadi merasa bahwa mutiara matahari Pluto yang diperlihatkan oleh Dewi Matahari itu sebenarnya adalah harta karun dunia bawah tingkat kaisar agung. Bagaimana mungkin seseorang sekarang memiliki harta karun dunia bawah tingkat kaisar agung? Bangkit! Kaisar abadi pun tidak berani ceroboh. Dia mengaktifkan asal-usulnya dan mendesak istana Siming dengan seluruh kekuatannya. Sebelum kemudian terdengar ledakan, seolah-olah langit runtuh. Istana Siming dihantam oleh mutiara matahari Pluto dan tiba-tiba berguncang dengan hebat. Untungnya, istana Siming adalah harta karun dunia bawah terbaik milik permaisuri Mingyue saat itu, dan itu hanya berguncang sedikit saja. Sebaliknya, mutiara matahari Pluto langsung diterbangkan mundur, menghancurkan kekosongan di belakangnya. Kekuatan ini bukan Dewi Taiyin yang mengaktifkan harta karun ini. Siapa kamu? Kata Dewi Matahari. Auranya menjadi tidak teratur dan dia tiba-tiba mengeluarkan suara kaget dan marah. Dalam konfrontasi singkat sebelumnya, dia akhirnya merasa bahwa itu bukanlah Dewi Taiyin yang menggunakan istana di depan, akan tetapi itu pasti adalah orang lain. Tapi siapa itu? Dia terkejut dan marah. Kapan seorang ahli kaisar agung yang asing ditempatkan di laut bencana abadi? Mungkinkah Dewi Taiyin berkolusi dengan seorang kaisar agung lainnya di dunia bawah ini? Sialan. Sementara kaisar abadi di bawah nampak cemas, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Kaisar abadi hanya menatap bagian terdalam dari Pulau Taiyin. Kita kembali di gua kehampaan terdalam. Saat ini, terobosan Molly akhirnya berakhir, dan boom, saya melihat aura aturan yang mengerikan datang. Tubuh Molly dengan cepat mengeras, dan aura kaisar yang membuat semua orang yang hadir tiba-tiba menyebar, mengguncang ke segala arah. Ahli Kaisar Agung. Pada saat ini, Molly melayang di dalam gua, dan aura Kaisar Agung yang tak berujung mekar padanya. Seluruh tubuh Molly berkilauan. Setiap kulit, tulang, organ dalam, meridian, dan bahkan rambutnya mengandung kekuatan hukum agung, seolah-olah dapat menembus surga, menyapu sepanjang zaman. Apakah aku telah menerobos ranah Kaisar Agung? Gumam Molly. Dia merasakan seluruh tubuhnya yang dipenuhi dengan kekuatan yang tak terbatas. Molly mengepalkan tinjunya dan berdengung. Begitu dia mengepalkan tinjunya, niat membunuh yang mengerikan meledak. Kekosongan mengelilinginya itu runtuh. Seluruh gua bahkan bergemuruh seolah-olah juga akan runtuh. Seperti ledakan, selain itu, aura mengerikan yang tak terlihat memenuhi udara, mengganggu kekosongan di sekitarnya. Formasi jiwa 4 elemen yang awalnya menyelimuti kekosongan di dalam gua tiba-tiba berbunyi retak. Itu runtuh dalam sekejap. Leluhur hantu batu dan yang lainnya yang mengendalikan formasi itu semuanya menjadi tercengang. Dia mendengus, darah mengalir dari sudut mulutnya. Tubuhnya mundur dengan keras, wajahnya ketakutan. Bagaimana aura kaisar ini bisa begitu menakutkan? Sementara di samping, Kaisar Simei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengubah ekspresinya. Meskipun Molly di depannya baru saja menerobos ranah Kaisar Agung, tapi aura menakutkan di tubuh Molly bahkan lebih keras daripada miliknya sendiri. Itu lebih kuat, seolah-olah mereka berdua berada pada level yang tidak sama. Bagaimana ini mungkin? Meskipun dirinya terperangkap di penjara laut mati, tapi dia tidak membuat kemajuan selama bertahun-tahun. Meskipun penindasan kuil pembunuh Nisa menyebabkan kerusakan yang sangat serius pada jiwanya, namun itu juga membawa pelatihan yang sangat kuat bagi jiwanya sendiri. Tapi, bagaimana mungkin seorang pria yang baru saja menerobos ranah Kaisar Agung dapat dibandingkan dengannya yang telah tenggelam dalam ranah Kaisar Agung selama bertahun-tahun? Hahaha, kekuatan Kaisar Agung. Aku tidak menyangka bahwa aku telah melangkah ke ranah Kaisar Agung, kata Molly.
Molly telah sepenuhnya memblokir persepsi di sekitarnya, dan dia malah tenggelam dalam kekuatan di tubuhnya yang sangat mengerikan. Matanya dipenuhi air mata, dan Molly sangatlah bersemangat. Dia bertahan hidup dari situasi yang putus asa. Dirinya hampir mati sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa pada saat kritis, dia malah mendapatkan berkah tersembunyi. Dia tidak hanya selamat, tetapi dirinya juga menerobos ke alam legendaris Kaisar Agung. Hal ini membuat Molly merasa sangat gembira. Pada saat ini, Molly merasa bahwa selama dia melayangkan tinju, maka seluruh dunia akan hancur oleh tinjunya.